Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Audit 2. Saya Miftahul Janah bersama rekan saya Nuraini. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan laporan hasil audit investigasi PT Sinar Kimia Tbk serta dengan bukti yang telah kami temukan. PT Sinar Kimia Tbk didirikan berdasarkan Akta Nomor 22 tanggal 25 Agustus 1991 dari Suseno Raharjo, SH Notaris di Jakarta. Perusahaan berkedudukan di Jakarta dengan pabrik berlokasi di Jakarta dan Bekasi. Perusahaan juga memiliki satu unit distribusi yang berlokasi di Jakarta. Kantor pusat perusahaan beralamat di Jalan Raya Simatupang, KM 29, Jakarta Selatan. Kegiatan usaha perusahaan adalah produksi industri kimia, obat-obatan, distribusi, ekspor-impor, dan layanan kesehatan hewan serta manusia. Berikutnya adalah dasar penugasan audit kami. Dasar penugasan audit kami pada laporan audit investigasi PT Sinar Kimia Tbk adalah berdasarkan pada panduan teknis audit investigasi yang diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal. Dasar penugasan audit tersebut yang pertama yaitu surat penugasan dari Kabareskrim Polri dengan nomor B3233 Reskrim Pol 12/2023. Berikut ini adalah surat penugasan dari Kabareskrim Polri. Berikutnya adalah surat perjanjian kerja antara PT Sinar Kimia Tbk dengan Kantor Akuntan Publik PT Patimura dan Rekan tentang pekerjaan audit investigasi dengan nomor 023/KAP 12/2023. Berikutnya adalah sasaran dan ruang lingkup audit. Pengungkapan fakta dan proses kejadian pada PT Sinar Kimia Tbk. PT Sinar Kimia Tbk melakukan pelanggaran pada Peraturan Bapepam nomor 06 PM 2000 tentang perubahan Peraturan nomor 8 G7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor laporan keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 75 POJK 04/2017 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan. Pada laporan keuangan tahun 2021, terutama pengelambungan laba sebesar 102 miliar, manipulasi terjadi pada penjualan dan persediaan mengakibatkan kerugian yang signifikan. Kemudian terdapat sebab dan dampak penyimpangan. Manipulasi laporan keuangan PT Sinar Kimia Tbk ini melibatkan dua daftar harga persediaan yang salah satu daftar harganya itu digelembungkan, pencatatan ganda pada penjualan, kemudian serta penyimpangan audit menjadi sebab adanya overstate laba PT Sinar Kimia Tbk. Nah, kesalahan tersebut terdapat pada unit industri bahan baku, logistik sentral, dan unit pedagang besar farmasi (PBF). Kemudian terdapat penentuan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus manipulasi laporan keuangan pada PT Sinar Kimia Tbk. Nah, berdasarkan hasil investigasi atas pelanggaran yang dilakukan dalam manipulasi laporan keuangan PT Sinar Kimia Tbk pada tahun 2021, Direktur Keuangan berinisial KJ, Manajer Keuangan berinisial PR, dan Inventory Manager berinisial AN. Kemudian PT Sinar Kimia Tbk itu terlibat dalam pelanggaran pasal 69 UU nomor 8 tahun 1995 pada pasal 2 UU nomor 20 tahun 2001. Auditor independen berinisial TG dari KAP Widura dan rekan tidak dapat mendeteksi adanya overstate laba bersih dalam audit laporan keuangan. Kemudian bertanggung jawab atas penyimpangan yang terjadi. OJK memberikan sanksi kepada PT Sinar Kimia Tbk yaitu berupa denda 500 juta dan perintah perbaikan serta penyajian laporan keuangan pada tahun 2021. Direktur Keuangan berinisial KJ didenda sebesar 2 miliar, kemudian Manajer Keuangan dikenakan denda sebesar 700 juta dan Inventory Manager diberikan denda sebesar 600 juta. Auditor independen TG mendapatkan konsekuensi pembekuan STTD selama 1 tahun. Berikutnya adalah objek yang diaudit. Audit investigasi ini dilakukan di PT Sinar Kimia Tbk dengan alamat Jalan Raya Simatupang, kilometer 29, Jakarta Selatan.
Kemudian terdapat uraian hasil audit, yaitu yang pertama ada dasar hukum objek yang diaudit peraturan yang dilanggar oleh PT Sinar Kimia Tbk pada tahun 2021 adalah A. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kemudian B. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian C. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian D. Pasal 69 UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang sanksi pidana dan denda untuk informasi palsu dalam pembelian atau penjualan efek atau instrumen keuangan tertentu. Kemudian E. Pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Kemudian G. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, yaitu sanksi hukum atas kejahatan manipulasi pendapat audit. Kemudian H. POJK Nomor 3 /POJK 03/2017 tentang penggunaan jasa akuntan pabrik dan kantor akuntan publik. I. Pasal 55 huruf A dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 yaitu tentang akuntan publik. Kemudian J. Pasal 55B dan Pasal 55C dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Nah, di sini juga terdapat pengungkapan fakta-fakta dan proses kejadian. Berdasarkan SOP Keuangan 01 tanggal 1 Juni 2015, yaitu Direktur Keuangan dan Manajer Keuangan diwajibkan memberikan pengaruh positif pada status dan performa perusahaan dengan menyajikan laporan keuangan secara cepat dan akurat sesuai standar akuntansi. Namun, di dalam kasus ini, Direktur Keuangan dan Manajer Keuangan PT Sinar Kimia Tbk, KJ dan PR diduga tidak memenuhi kewajiban tersebut karena laporan keuangan tidak akurat dan tidak sesuai dengan pedoman standar akuntansi keuangan. Kemudian berdasarkan SOP KU 01 tanggal 1 Juni 2015 menyatakan bahwa manajer keuangan bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan fisik atas persediaan perusahaan dan memverifikasi dokumen keuangan dengan bukti pendukungnya. Namun dalam praktiknya ini, manajer keuangan yaitu PR diduga melakukan pemeriksaan fisik persediaan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dan PR ini diduga terlibat dalam pemalsuan daftar harga persediaan pada unit logistik sentral dan unit pedagang besar farmasi (PBF). Kemudian SOP Inventory 14 tanggal 1 Juni 2015, tugas inventory manager adalah membuat laporan bulanan stok barang pada direktur logistik. Namun, di dalam praktiknya ini, AN sebagai inventory manager diduga menyisipkan daftar harga persediaan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam laporan bulanan unit logistik sentral dan unit pedagang besar farmasi (PBF). Nah, hal ini bertentangan dengan persyaratan SOP yang menuntut informasi yang akurat mengenai jumlah dan nilai persediaan dalam laporan bulanan stok barang. Berikutnya saya akan melanjutkan pengungkapan fakta-fakta dari proses kejadian. Berdasarkan SOP Laporan Keuangan Nomor 10 yang diberlakukan sejak 1 Juni 2015 menekankan bahwa setiap transaksi penjualan harus akurat dan mencakup informasi yang lengkap. Realisasinya, terdapat dugaan bahwa manajer keuangan PR tidak melaporkan informasi yang lengkap dan benar terkait dengan transaksi penjualan. Kemudian, berdasarkan SOP Laporan Keuangan 10 yang diberlakukan sejak 1 Juni 2015, auditor independen berkewajiban memiliki kompetensi dan kehati-hatian profesional dalam mengaudit laporan keuangan sesuai dengan kode etik profesi akuntan publik. Realisasinya, TG selaku auditor independen diduga melanggar kode etik akuntan publik karena tidak menerapkan kompetensi dan kehati-hatian profesional dalam mengaudit laporan keuangan. TG diduga tidak dapat mendeteksi adanya overstated laba bersih yang merupakan akibat dari manipulasi harga persediaan dan adanya pencatatan ganda atas penjualan saat mengaudit laporan keuangan PT Sinar Kimia Tbk tahun 2021. Kemudian yang ketiga yaitu penyebab dan dampak fraud atau kerugian keuangan.
Manajer keuangan, inventory manager, dan direktur keuangan melakukan manipulasi laporan keuangan dengan menciptakan dua daftar harga persediaan yang berbeda, melakukan pencatatan ganda pada penjualan unit PBF dan unit bahan baku, serta memfasilitasi penyimpangan dari pemeriksaan dan audit. Akibatnya, laba bersih tahun 2021 terlalu tinggi sebesar 243 miliar 397 juta dengan kerugian sebesar 102 miliar 41 juta. Kerugian terdistribusi pada unit industri bahan baku yaitu 2 miliar 768 juta 942.800. Kemudian unit logistik sentral kerugiannya sebesar 95 miliar 591 juta 725.460. Dan unit PBF yaitu persediaan sebesar 10 miliar 942 juta 833.000 dan kerugian pada penjualan yaitu sebesar 3 miliar 887.662.800. Kemudian pihak yang diduga terlibat atau bertanggung jawab dalam kasus ini Direktur Keuangan KJ, Manajer Keuangan PR, Inventory Manager AM, dan Auditor Independen TG merupakan pihak yang diduga terlibat dan bertanggung jawab dalam manipulasi laporan keuangan tahun 2021. Kemudian, kami akan menunjukkan bukti yang telah kami peroleh dari audit yang telah kami lakukan. Yang pertama yaitu manipulasi harga persediaan unit logistik sentral. Dari bukti ini terdapat total selisih manipulasi harga persediaan unit logistik sentral sebesar 95 miliar 591.725.460. Kemudian, yang keduanya juga masih sama, terdapat manipulasi harga persediaan unit pedagang besar farmasi, di mana total selisihnya yaitu sebesar 10 miliar 942.833.300. Dengan grand total manipulasi harga persediaan adalah sebesar 106 miliar 534.558.760. Kemudian, bukti yang kedua yaitu ada pada pencatatan ganda harga asli penjualan pada unit industri bahan baku dan unit pedagang besar farmasi atau PBF. Yang pertama yaitu ada total selisih pada pencatatan ganda harga asli penjualan unit industri bahan baku dengan total selisih sebesar 2.768.942.800 dan pencatatan ganda harga asli penjualan unit PBF atau pedagang besar farmasi dengan total selisih sebesar 3.888.622.800. Kemudian terdapat overstated laba bersih atau bukti dari overstated laba bersih kami temukan pada laporan laba rugi PT Sinar Kimia dengan melakukan analisis dan totalnya sebesar 6.656.565.600. Kemudian kesepakatan dan pelaksanaan tindak lanjut dengan objek yang diaudit pelaksanaan tindak lanjut atas hasil laporan audit investigatif ini akan berproses di pengadilan yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2022. Audit investigatif dapat berkenan sebagai saksi ahli untuk menjelaskan dalam pengadilan. Jadi kami akan menjadi saksi ahli dalam pengadilan. Kemudian kesepakatan dengan pihak instansi penyidik atau kepolisian. Hasil laporan audit investigatif ini akan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk dapat ditindaklanjuti kepada terduga pelaku fraud yang merugikan perusahaan. Kemudian berdasarkan hasil penyelidikan yang kami lakukan, maka kami menyimpulkan bahwa KJ selaku Direktur Keuangan, yaitu berinisial PR selaku Manajer Keuangan, dan AN selaku Inventory Manager melakukan penyalahgunaan wewenang di PT Sinar Kimia Tbk dalam kurun waktu tahun 2021. Kemudian TG selaku Auditor Independen melakukan penyelewengan kode etik profesi akuntan publik pada audit laporan keuangan di PT Sinar Kimia Tbk pada dalam kurun waktu 2021. Kemudian terdapat kerugian atas overstate laba bersih pada manipulasi laporan keuangan sebesar
102 miliar 41 juta dan kerugian pada unit industri bahan baku overstate pada penjualan sebesar 2 miliar 768 juta 942.800 dan kemudian kerugian pada unit logistik sentral overstate pada persediaan barang sebesar 95 miliar 591.725.460. Kemudian kerugian pada unit pedagang farmasi PBF overstate pada persediaan barang sebesar 10 miliar 942.833.300 dan overstate pada penjualan sebesar 3 miliar 887.662.800. Kemudian kami memberikan rekomendasi untuk PT Sinar Kimia Tbk, yaitu yang pertama, Direktur Keuangan PT Sinar Kimia Tbk diharapkan dapat menjalankan tugas dan wewenang dengan penuh tanggung jawab. Komisaris perusahaan PT Sinar Kimia Tbk harus lebih teliti lagi dalam kembali memilih dan menentukan Direktur Keuangan, Manajer Keuangan, dan Inventory Manager. Kemudian, auditor independen PT Sinar Kimia Tbk perlu meningkatkan tingkat kecermatan lagi dan ketelitian dalam menjalankan proses audit. Nah, perusahaan juga harus memperkuat pengendalian internal dengan memastikan prosedur pemeriksaan persediaan dan kebijakan pembelian dijalankan dengan ketat. Kemudian perusahaan harus meninjau kembali kebijakan dan prosedur persediaan perusahaan untuk mengidentifikasi celah yang mungkin dieksploitasi. Kemudian perusahaan juga perlu memperkuat budaya, integritas, dan kepatuhan di seluruh organisasi untuk mencegah tindakan yang tidak diinginkan atau tindakan yang merugikan perusahaan dan memastikan adanya pemisahan tugas yang jelas antara manajer keuangan dan inventory manager untuk mencegah fraud. Pelaksanaan audit investigasi ini dilakukan selama 7 minggu dari tanggal 16 Mei 2022 sampai 19 Juli 2022, di mana minggu yang pertama kami melakukan paparan manajemen, pengenalan tim, pengenalan perusahaan dan kasus, pemetaan 5W plus 1H, pengumpulan bukti dan fakta. Kemudian di minggu kedua dan ketiga kami melakukan paparan progres setelah awal, paparan progres MID term, kemudian pendalaman dan klarifikasi masalah, pengecekan bukti dan fakta, interview dan observasi, kemudian exit meeting. Kemudian di minggu ketiga dan keempat kami melakukan evaluasi bukti dan fakta. Kemudian di minggu ke-4, 5, dan 6 kami melakukan perhitungan kerugian, dan minggu ke-7 atau minggu terakhir kami melakukan draft report. Mungkin demikian pemaparan terkait dengan laporan hasil audit investigasi pada PT Sinar Kimia Tbk tahun 2021. Atas segenap perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.